warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Saila Anissa dengan NIM 1706104042 dari mahasiswa PGSD Universitas Syiah Kuala, kelompok KKN tematik COVID-692. Kali ini saya ingin memberikan pengetahuan tentang pembacaan nun mati dan tanwin. Nun mati atau tanwin jika bertemu dengan huruf hijaiyah maka hukumnya terbagi menjadi 4, yaitu izhar, idgham, iqlab, dan ikhfa. Sekarang yang akan kita bahas yang pertama yaitu izhar. 1. Izhar. Izhar artinya jelas. Kapan terjadi bacaan izhar? Yaitu apabila nun mati atau tanwin bertemu dengan 6 huruf hijaiyah. 6 huruf hijaiyah itu ialah alif, ha besar, kemudian ho, ain, dan ho. Masuk saja contoh bacaannya. Nun mati bertemu dengan alif. Nun mati bertemu dengan alif, maka bacaannya menjadi izhar. Dibaca jelas nun matinya. Jadi man amana. Nun matinya dibaca jelas, tidak didengungkan, tidak dipanjangkan. Jadi harus jelas menjadi man amana. Jika tanwin, kita coba dengan tanwin, misalnya wajannatin al-fafa. Wajannatin al-fafa. Tanwinnya jelas dibaca, tidak didengungkan. Begitu juga jika nun mati bertemu dengan ha, misalnya man hajaro. Jadi izhar ini bacanya harus jelas, tidak boleh didengungkan dan dipanjangkan. Sampai sini apakah sudah jelas? Sekarang kita masuk kepada hukum bacaan nun mati atau tanwin yang kedua, yaitu idgham. Yang kedua ialah idgham. Idgham artinya memasukkan atau meleburkan. Kapan terjadi bacaan idgham? Yaitu apabila bertemu dengan 6 huruf idgham, yaitu hurufnya ialah ya, waw, mim, nun, lam, ro. Nah, idgham sendiri terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama idgham bi gunnah. Cara membaca idgham bi gunnah ialah dengan meleburkan bacaan nun mati dengan huruf idgham bi gunnah. Adapun huruf idgham bi gunnah yaitu ya, waw, mim, dan nun. Kita langsung masuk contoh dengan nun mati bertemu dengan ya. Bacanya mayyaqulu. Huruf nun matinya ini dimasukkan ke dalam huruf ya, sehingga hurufnya ya ini bertasydid dan harus didengungkan, tidak hanya dimasukkan. Contohnya bacanya mayyaqulu, tidak hanya dimasukkan saja. Misalnya mayyaqulu itu tidak terdengar gunnahnya, jadi harus kita dengungkan sepanjang 2 harakat. Menjadi bacaannya mayyaqulu. Begitu juga dengan tanwin atau nih kasroh tain ya.
bacanya yauma idzin yasduru, harus dimasukkan dan didengungkan. Sampai sini apakah sudah jelas? Selanjutnya kita masuk kepada bacaan yang kedua, yaitu idgham bila gunnah. Tadi idgham bil gunnah yaitu membacanya dengan didengungkan. Kalau idgham bila gunnah yaitu bacaannya nun matinya dimasukkan namun tidak didengungkan. Contoh dari huruf idgham bila gunnah yaitu lam dan ro. Lam dan ro. Kita masuk saja ke contoh. Misalnya miladunka. Nun matinya dimasukkan ke dalam huruf lam. Jadi lamnya bertasdid dan tidak didengungkan. Jadi langsung bacanya miladunka, tidak didengungkan miladunka, tidak begitu, namun langsung dimasukkan ke dalam huruf sesudahnya menjadi miladunka. Kemudian jika dengan tanwin, contoh bacaannya ialah hudal lil muttaqin. Hudal lil muttaqin. Ini ya, ini tanwinnya hudal lil muttaqin, langsung dimasukkan, tidak didengungkan. Kebanyakan orang bacanya biasa di sini didengungkan, padahal tidak boleh didengungkan. Jadi harus langsung dimasukkan menjadi hudal lil muttaqin. Sampai sini apakah sudah mengerti? Selanjutnya kita akan masuk kepada hukum yang ketiga, yaitu iklab. Yang ketiga, iklab. Iklab artinya memasukkan bacaan nun mati menjadi mim mati. Kapan terjadi bacaan iklab? Yaitu ketika bertemu dengan huruf ba. Kita langsung masuk contoh. Misalnya contohnya yang biasa kita dengar ya, ini mim ba'di, bacanya mim ba'di, digunnahkan juga ya, jadi bacanya mim ba'di, nun matinya diubah menjadi mim mati. Kalau dengan tanwin, contohnya ialah Sami ya, jadi digarisin ya supaya tahu jelas. Dengan tanwin Sami'un basir, jadi dimasukkan ke dalam huruf mim mati. Sampai sini apakah sudah paham? Selanjutnya kita akan masuk ke dalam hukum yang terakhir, yaitu yang keempat adalah ikhfa.
Ikhfa artinya samar. Kapan terjadi bacaan hukum ikhfa? Yaitu apabila nun mati dan tanwin bertemu dengan 15 huruf hijaiyah. 15 huruf hijaiyahnya itu ialah ta, kemudian fa, kemudian jim, kemudian dal, zal, kemudian zain, sin, sya, sod, dot, kemudian to, kemudian fa, qaf, dan kaf. Jadi apabila nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf 15 ini, maka hukum bacaannya ikhfa. Cara membacanya ialah dengan didengungkan 2 harokat. Bacaan nun matinya disamarkan dan didengungkan sepanjang 2 harokat. Kita masuk saja ke contoh agar lebih mudah paham. Misalnya faman tabi'a, ya. Nun mati bertemu dengan huruf ta. Jadi bacanya disamarkan nun matinya kemudian didengungkan. Jadi bacanya faman tabi'a. Ada dengungnya sedikit sepanjang 2 harokat. Faman tabi'a. Kita contoh lain misalnya dengan tanwin, yaitu jannatin tajri. Nih ya, dengan tanwin atau kasroh tain ini, jadi bacanya jannatin tajri. Begitu juga misalnya masukkan ke dalam huruf fa, fama fakulat, dan huruf-huruf lainnya. Jadi bacanya nun matinya itu disamarkan dan didengungkan. Sampai sini apakah sudah mengerti? Nah, kalau sudah mengerti berarti pembelajaran hari ini cukup sampai di sini. Cukup sekian pembelajaran hari ini. Apabila ada yang kurang jelas boleh ditanyakan di kolom komentar. Dan apabila ada kata-kata saya yang salah mohon dikoreksi. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.